Hadirin yang kami hormati, kita memasuki acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan Pembina Yayasan Stikes Abdurrahman Palembang kepada yang terhormat Bapak Haji Soedi Ar-Rahman, SE Esos MM, kepada Bapak waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak VLT kepada LL2 Dikti Wilayah 2, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Pansuri Dwi Putra SE MSI selaku Kepala Bagian Umum. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Rizal. Yang terhormat Ketua Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Sumatera Selatan dan IBI Kota Palembang, dalam hal ini Ibu Lisa Mora Esos MKes dan Ibu Cia, wakil dari IBI Kota Palembang. Yang terhormat Ketua Stikes Abdurrahman Palembang, yang terhormat dosen serta para staf Stikes Abdurrahman Palembang, yang saya hormati orang tua dan wali wisudawan, terkhusus para wisatawan angkatan ke-11 Stikes Abdurrahman Palembang, serta para tamu undangan yang berbahagia. Dengan mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat masih berkumpul di sini dalam rangka mengikuti acara wisuda Stikes Abdurrahman Palembang, program studi Diploma 3 Kebidanan angkatan ke-11. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan undangan yang saya hormati, dalam kesempatan ini yang berbahagia, perkenalkan saya atas nama Yayasan Abdurrahman Palembang mengucapkan selamat kepada wisudawati yang hari ini mengikuti prosesi wisuda. Apa yang kita laksanakan hari ini merupakan hasil kerja keras yang memerlukan pengorbanan, baik biaya, waktu maupun pikiran. Namun segala pengorbanan tersebut tentu tidak akan sia-sia, karena akan bermanfaat bagi diri anak-anakku sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Pesan saya selaku pembina Yayasan Abdurrahman Palembang, agar para wisudawati tetap semangat dan tidak hanya merasa cukup dengan pencapaian ini saja. Teruslah melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Semoga kita masih dapat berjumpa di program studi S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan yang pada saat ini telah diselenggarakan oleh Stikes Abdurrahman Palembang sejak tahun 2019. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para undangan yang saya hormati, tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua dari wisudawati yang sudah memilih dan mempercayakan pada Stikes Abdurrahman Palembang sebagai tempat mendidik anak-anak Bapak Ibu sekalian.
semoga silaturahmi ini selalu tetap terjaga. Dalam kesempatan ini, perkenakan juga saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada para dosen, seluruh sivitas akademika, karena telah mendidik, membina putra-putri kita menjadi sumber daya manusia yang profesional di dalam ahli kebidanan. Tak lupa saya ucapkan terima kasih selama ini kepada dukungan atas arahan dari LL2 Dikti Wilayah 2 serta Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan maupun kota, sehingga Stikes Abdurrahman Palembang terus berkembang, yang tadinya dari Akademi Kebidanan Abdurrahman Palembang menjadi pada saat ini tahun 2019 menjadi Stikes Abdurrahman Palembang. Di kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat atas terpilihnya Ibu Lisa Mora Esos Mkes sebagai Ketua IBI Provinsi Sumatera Selatan. Semoga di bawah kepemimpinan Ibu, IBI menjadi semakin sukses dan bekerja sama dengan pendidikan, khususnya pendidikan kebidanan. Demikian sambutan singkat dari saya. Sampaikan, semoga Allah senantiasa memberikan ridho upaya kita lakukan dalam hal menjalani kehidupan, agar kita dapat menghadapi dengan lebih mudah dan lebih sukses. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang SDK, pada yang terhormat Bapak Dr. Andes M. Rizal, Apoteker, Magister Kesehatan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pasti kita panjatan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini masih diberikan kesehatan sehingga dapat kumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri wisuda bagi adik-adik kita lulusan Stikes Abdurrahman Palembang, tak kurang satu apapun. Saya kalau menghadiri Stikes ini sangat berkesan sekali. Saya pernah di Poltekkes, di Stikes Abdurrahman, sudah menegakkan protokol kesehatan. Jadi terima kasih juga kepada Stikes Abdurrahman Palembang sudah melaksanakan kegiatan akademiknya dengan protokol kesehatan. Bapak Ibu sekalian, memang sesuai dengan peraturan Presiden nomor 82 tahun 2020 dalam penanganan COVID ini dibarengi dengan pemulihan kesehatan. Jadi kita diperkenankan melakukan kegiatan apapun. Kalau institusi pendidikan, misalkan wisuda kayak seperti ini, kalau usaha restoran, ya silakan buka. Kalau mau melaksanakan hajatan nikah, resepsi, silakan, tetapi menegakkan protokol kesehatan. Itu, Bapak Ibu. Ya. Kita bersyukur negara kita, kalau kita bandingkan Singapura, itu kan ekonominya sangat maju. Ya. Tetapi pertumbuhan ekonominya itu anjlok dibandingkan negara kita. Negara kita pertumbuhan ekonominya lebih baik. Ini yang patut kita syukuri. Selanjutnya saya ucapkan selamat pada adik-adikku sekalian yang telah lulus, telah diwisuda, telah disumpah ya, di Stikes Abdurrahman Palembang ini. Nah, tentu Bapak Ibu wali dari Wisudawati ini seharusnya bangga
bahwa menjadi alumni daripada Stikes Abdurrahman Palembang ini. Karena kalau saya lihat ketua Stikesnya itu bidang kesehatan, Dr. Objin. Ya. Dan dihadiri oleh L2 Dikti pada acara wisuda ini. Ya. Kenapa ketua Stikesnya itu orang medis? Ya. Karena saya yakin beliau ini mengelola Stikes ini tidak asal-asalan ya, tentu menjaga mutu daripada lulusan. Dan itu modal-modal Adi untuk berkompetisi di lapangan kerja tadi. Karena itu ini tidak salah bahwa adik-adik menempuh studinya di Stikes Abdurrahman Palembang ini. Ya, itu. Karena saya yakin ketua Stikes ini ada tanggung jawab moral ya. Kalau dia tidak mengelola pendidikan ini dengan baik, bagaimana nanti adik-adik lulus ya di Fasiankes tidak bisa melakukan apa-apa, tidak ada pengetahuan, dan ini bahaya, dan itu menjadi tanggung jawab kepada ketua Stikes. Ada tanggung jawab di situ, tentu beliau tidak mau untuk sembarangan mengelola pendidikan Stikes ini. Kedua, hadirnya L2 Dikti, saya senang sekali ini. Hadirnya L2 Dikti berarti Stikes Abdurrahman ini, nama-nama lulusan itu sudah tercatat di pangkalan Dikti. Ya. Jadi adik-adik mau buat STR, mau melamar mana, enggak ragu lagi. Kebetulan di Dinkes itu kan lagi update data di BKD itu, jadi semua pegawai itu legalisir, ijazah. Jadi ada teman-teman bingung ini, saya ini mau legalisir di mana ya. Tapi kalau adik-adik ini, kalau Stikes Abdurrahman sudah enggak ada, bisa di L2 Dikti gitu ya Pak ya. Nah itu jaminan adik-adik bahwa tidak sia-sia adik-adik melanjutkan studi di Stikes Abdurrahman Palembang. Itu yang kedua, bahwa harus berbangga menjadi alumni daripada Stikes Abdurrahman Palembang. Kemudian selanjutnya pesan saya kepada adik, setelah lulus ini silakan mendaftar menjadi anggota Ikatan Bidan Indonesia. Nah, kebetulan dihadiri oleh Ketua Ikatan Bidan Indonesia baik wilayah Sumatera Selatan maupun cabang Kota Palembang. Dan juga selamat Ibu atas terpilihnya Ketua IBI. Selama ini kami laporkan bahwa IBI sama Dinkes ini kerjasamanya sangat baik sekali. Semoga ke depan akan kita tingkatkan lagi ya, bagaimana tenaga kesehatan kita dapat melaksanakan fungsinya sesuai standar profesi. Kita tingkatkan keterampilan mutu daripada tenaga kesehatan kita. Jadi adik-adik sekalian adalah daftar jadi anggota IBI setelah lulus ini. Ya, yang saat ini orang tua adik-adik adalah di kampus Bapak Ibu dosen, setelah lulus menjadi tenaga kesehatan, orang tuanya adalah pengurus profesi kesehatan Ikatan Bidan Indonesia. Ya, jadi Ikatan Bidan Indonesia nanti mengarahkan bagaimana mengikuti ujian kompetensi untuk dapat STR, bagaimana untuk mengisi aplikasi pada saat proses surat tanda registrasi, bagaimana pembinaan, pengawasan, itu ada di profesi kesehatan. Jadi jangan ditunda-tunda lagi untuk menjadi anggota profesi kesehatan tadi. Tahun 2020 dari Dinkes Provinsi sudah mengalokasikan dana untuk penugasan khusus 9 jenis nakes ke kabupaten kota, terutama di puskesmas. Tetapi kita adanya wabah COVID ini, anggaran itu direlokasi semuanya ke penanganan COVID, sehingga penugasan khusus tenaga kesehatan ke puskesmas kabupaten kota itu jadinya tertunda. Harapannya nanti kalau COVID ini selesai, sudah tidak ada lagi, vaksin sudah temu, mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan SDM itu dapat kita lanjutkan lagi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dari data Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan,
kita masih membutuhkan tenaga bidan. Nah, baik yang di puskesmas maupun di rumah sakit daerah provinsi. Itu kalau dilihat datanya itu berdasarkan ABK, perhitungan ABK di tahun 2019 itu kita masih membutuhkan sekitar 5.000 tenaga kesehatan bidan. Kalau dilihat dari rasio, hitungan rasio berlebih. Sehingga saya menduga bahwa pendistribusiannya ini yang jadi masalah. Ya. Sehingga saya harapkan juga lulusan Stikes Abdurrahman mau berminat bekerja di daerah-daerah yang di desa terpencil, perbatasan dan kepulauan, dan itu sangat dibutuhkan bahwa tenaga-tenaga bidan ini. Kalau kita lihat kasus masalah kematian ibu, kematian anak itu juga masih tinggi. Ya, peran profesi bidan sangat diperlukan saat ini. Data di Dinas Kesehatan tahun 2019, kematian anak itu sekitar 508 kalau salah. Ya. Kematian ibu setahun 17 kabupaten kota itu sekitar 100. Nah, ini perlu penanganan dan bantuan dari profesi bidan. Jadi kita sebetulnya masih sangat memerlukan profesi bidan di dalam kontribusi pembangunan kesehatan, terutama kesehatan ibu dan anak, termasuk kesehatan reproduksi. Ini yang saya sampaikan. Jadi nanti apa yang dilakukan, kemudian tempat kerja dan segala macam. Kemudian yang terakhir adalah kompetensi adik-adik mesti perlu ditingkatkan. Kompetensi apa yang diperlukan pada saat bekerja nanti? Ya. Satu, adik-adik harus menjadi bidan yang profesional. Profesional menguasai pengetahuan dan keterampilan teknis, itu perlu. Ya, jadi ditingkatkan, apa yang didapat sini perlu ditingkatkan. Kedua adalah kompetensi komunikasi. Jadi bagaimana komunikasi yang baik terhadap pasien, terhadap keluarga, maupun komunikasi dengan sesama tenaga kesehatan lain. Ketiga adalah kompetensi mengenai perilaku. Ya, jadi perilaku juga harus diperhatikan, jangan sampai nanti ada hal-hal yang perilaku tidak baik yang membawa nama profesi. Ya. Oh, itu ada kejadian di kabupaten itu. Siapa? Pasti yang kena profesinya, bukan nyebut nama. Oh, bidan, misalkan. Contoh. Jadi ini harus dijaga. Nama bidan yang selama ini telah dibina citranya baik, jangan sampai ternoda dengan satu orang akibat perilaku yang tidak baik. Nah, ini yang perlu adik-adik jaga di kabupaten, nanti seandainya bekerja di daerah terpencil, perilaku yang baik, kompetensi ditingkatkan, komunikasi juga harus ditingkatkan. Kemudian terakhir saya mohon izin, lagi mohon maaf, saya ucapkan selamat juga kepada Stikes Abdurrahman Palembang, semoga tetap meningkatkan kompetensi anak didik kita. Saya akhiri sambutan saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.